Selamat datang di Sekolah Minggu Liburan. Saat ini kita mau mulai kegiatan kita. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama buka Alkitab kita untuk membacakan tema hari ini. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Sudah dibuka semuanya? Mari kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Oke, semuanya siap-siap. Yuk, sekarang kita akan muji Tuhan. Sebelumnya, siap-siap ya. Jangan lupa ya, kita harus tepuk tangan dan juga memberikan pujian yang terbaik. Yuk, kita sama naikkan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Giliran adik-adik yang nyanyi ya. Nah, adik-adik, kita mau naikkan satu lagi pujian. Semuanya siap-siap lagi ya. Yuk, kita sama-sama naikkan pujian ini. Yuk, sama-sama kita naikkan. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Giliran adik-adik yang nyanyi.
Iya, sudah siap semuanya? Sudah siap memuji Tuhan. Silakan Kak Renti. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan sukacita. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti acara liburan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati kami, menjadikan kami anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terlebih kami rindu boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan, semua orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama melihat tayangan berikut mengenai Silas dan juga Paulus. Tapi sebelumnya kita akan buka ayatnya dari Kisah Rasul Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 25. Silakan Kak Renti kalau mau dibaca. Kita akan baca Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 25. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan, kita akan menonton video berikut ini. Cerita Alkitab hari ini belajar tentang Paulus dan Silas yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Alkitab bercerita bahwa Paulus dan Silas adalah anak Tuhan yang senang menceritakan Yesus kepada orang lain, dan mereka juga senang berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan. Pada suatu hari, mereka sedang berada di Filipi. Mereka menceritakan Yesus kepada orang banyak, dan orang banyak itu menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah tempat berdoa, dan di sana mereka bertemu dengan seorang perempuan yang dikuasai oleh roh jahat. Dan ia adalah seorang peramal. Ia mengikuti Paulus dan Silas sambil berkata, "Mereka adalah hamba Tuhan yang menceritakan Yesus kepada orang banyak. Mereka adalah hamba Tuhan yang menceritakan Yesus kepada orang banyak." Hal itu dikatakannya berkali-kali. Tetapi pada akhirnya Paulus berkata kepada perempuan itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dan saat itu juga keluarlah roh itu. Ketika majikan-majikan perempuan itu tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mendapatkan uang dari hasil ramalannya, mereka menjadi marah dan menangkap Paulus dan Silas, lalu membawa mereka ke pengadilan. Dan di
pengadilan, orang-orang itu menuduh Paulus dan Silas sebagai pengacau di kota itu karena mereka sudah memberitakan Injil kepada orang banyak. Akhirnya, Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara menjaga mereka dengan sungguh-sungguh dan membelenggu kaki mereka. Ya, inilah Paulus dan Silas yang dipenjara karena sudah menceritakan Yesus kepada orang banyak. Tapi pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan dengan suara yang keras, sehingga orang-orang di penjara mendengar mereka. Lalu, tiba-tiba mujizat terjadi. Datanglah gempa bumi yang hebat, sehingga terlepaslah belenggu-belenggu mereka, dan pintu-pintu penjara terbuka. Ya, mujizat terjadi. Ketika kepala penjara itu bangun dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menjadi kaget dan ketakutan karena ia mengira Paulus dan Silas sudah lari. Dan ketika dia mau melukai dirinya sendiri, tiba-tiba ada suara berkata, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara kaget dan gemetar melihat mereka semua masih ada dalam penjara. Lalu ia membawa mereka keluar dan berkata kepadanya, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus menjawab, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Setelah itu, kepala penjara membawa mereka ke rumahnya dan membersihkan luka-lukanya serta memberikan makanan kepada mereka. Paulus dan Silas juga menceritakan Yesus kepada keluarga itu, sehingga ia dan semua keluarganya sangat bergembira karena sekarang mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah dia perjuangan Paulus dan Silas dalam memberitakan Injil. Sekarang mereka sudah bebas dan kembali pergi menceritakan Yesus kepada orang banyak. Dan mereka terus berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan tentang Silas dan Paulus. Ketika kita memuji Tuhan, kita sedang memberitakan kabar kesukaan kepada orang. Berarti kita harus sering memuji Tuhan tentang kesukaan kepada orang lain. Nah, adik-adik, mari kita sapa dulu teman-teman kita. Hai Ciko, apa kabar? Hai Nathan Sianturi, apa kabar? Hai Ramli, sehat dek? Hai Ruby, bagaimana kabarnya? Hai Benita, apa kabar sayang? Hai Efran Pasaribu, gimana kabarnya? Hai Jason, apa kabar? Hai Olivia, kabarnya sehat kan? Hai Dego, kabarnya gimana? Hai Mario, kabarnya gimana sayang? Hai Ilona, hai Triana, baik kan? Hai Joshua, apa kabar? Hai Wira, kabarnya gimana? Hai Hansel, apa kabar? Hai Selo, hai Stefani, hai Bintang. Semoga kabarnya sukacita dan sehat ya sayang. Oke, Abe, apa kabar? Batsua, Unema,
Oza, Sila, hai Sela, Michelle, Hans, Karisa, Hardi, Nathan Sagala, hai Elvira, Mika, Valerie, hai Rafael, Felix, Kayo, Timothy dan Juan, Shen, halo Ana. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan, kita mau lihat kegiatan dari Kak Arnes ya. Ayo Kak Arnes, silakan. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Baik-baik semuanya kan? Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ngasih kerajinan tangan nih ke adik-adik, supaya adik-adik di rumah nggak bosen di rumah terus kan? Nah, jadi alat dan bahan yang perlu kita sediain, yang pertama, ada kertas HVS. Tahu kan kertas HVS yang warna putih? Kertas HVS. Lalu setelah itu kita sediain lem kertas. Setelah itu ada gunting. Oh iya, ingat ya adik-adik, kan kita mau menggunakan gunting. Jadi kalau bisa adik-adik semua didampingin oleh orang tua ya. Mama-mama, papa-papa semuanya bisa dampingin anak-anaknya untuk menggunakan gunting. Biar nggak celaka. Lalu setelah itu di sini kita menggunakan jangka. Tapi untuk adik-adik yang tidak memiliki jangka, di sini kita bisa menggunakan apapun yang bentuknya bulat. Contohnya seperti ini double tip bulat. Terus ini tutup toples juga bulat. Jadi bisa pakai apapun yang bentuknya bulat. Lalu setelah itu kita menggunakan pensil warna. Dan yang terakhir yang pastinya harus ada adalah alat tulis. Nah, jadi pertama-tama yang kita bikin itu seperti ini adik-adik. Jadi yang pertama, kita mengambil jangka. Kita buka jangkanya. Lalu setelah itu, nih, di sini kita atur besarnya sekitar 10 cm lah. Segini 10 cm. Terus kita bikin lingkaran di kertas HVS yang udah kita siapin. Kita bikin ya, adik-adik. Nih, kita bikin lingkaran. Seperti ini. Nah, setelah kita bikin lingkaran, kita gunting HVS-nya. Nah, tapi ingat, memegang gunting harus didampingi oleh orang tua ya, mama-mama, papa-papa semuanya. Kita gunting. Nah, di sini guntingnya kita gunting sesuai dengan gambar yang telah tadi kita bikin menggunakan jangka. Jadi, harus sesuai dengan jalannya, adik-adik ya. Nih, nanti jadinya hasilnya seperti ini. Nih, atau di sini. Nah, hasilnya jadi bulat kayak gini nih. Nah, kalau udah bikin bulat kayak gini, kita itu mau bikin gambar bumi. Ada yang tahu bumi kayak gimana? Udah pada tahu kan ya? Adik-adik mungkin di sekolah udah pernah lihat yang namanya atlas atau globe. Jadi di sini kita mau bikin. Nah, kita mau bikin pulau-pulaunya terlebih dahulu. Nah, pulau-pulaunya mungkin bisa seperti ini adik-adik ya. Nih. Kita gambar aja kayak gini. Nih. Nah, lihat. Kelihatan? Nah, kita gambar seperti ini. Nah, terus habis itu, habis kita gambar kayak gini, kita bisa mewarnai. Kita ambil pensil warnanya. Kita ambil pensil warna. Kalau bumi itu, yang daratannya kita kasih warna hijau. Dan yang lautannya kita kasih warna biru. Nih, jadi kita ambil pensil warna. Yang pertama warna hijau.
Yang kedua warna biru untuk lautan. Nah, setelah itu, nih, untuk yang di tengah-tengah ini, yang pulau-pulaunya, bisa kita kasih warna hijau, karena ini merupakan daratan. Jadi ini ceritanya adalah pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, tanah, atau apapun yang ada di daratan. Nah, di sini usahakan adik-adik mewarnainya tidak keluar dari garisnya ya. Nah, lihat. Nih, jadi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, bisa kita kasih warna hijau. Nih, yang ini kita kasih warna hijau. Dan yang lautannya, yang ini, bisa kita kasih warna biru adik-adik. Nah, bisa kita kasih warna biru nih seperti ini. Nah, di sini adik-adik mewarnainya yang rapih ya. Oh iya, kakak lupa ngasih tahu. Nah, kerajinan tangan ini nanti setelah kakak kasih videonya, adik-adik bisa mengerjakan di rumah. Nah, nanti difoto terus dikasih ke guru kelasnya masing-masing dan nanti akan mendapatkan poin tambahan. Siapa tahu kan nanti adik-adik bisa mendapatkan hadiah di hari Natal nanti kalau misalnya poinnya udah banyak. Nah, nanti kalau udah seperti ini, nanti gambar buminya seperti ini adik-adik. Ih, lihat tuh, yang kakak udah jadi. Nih, kelihatan kan? Ini adalah daratan, yang warna biru adalah lautan. Nah, setelah itu, kita ambil satu kertas HVS yang baru. Sebentar ya. Nih, satu kertas HVS yang baru, kita bagi dua. Lipat. Nah, kita lipat seperti ini. Nih, bisa dibagi dua kan? Kita lipat. Terus, sisi yang satu, yang depan nih, kita lipat lagi, bagi dua lagi. Nah, lihat. Kayak gini. Nah, kita balik. Yang sisi satunya lagi, kita lipat lagi ke sini. Nah, kalau udah jadi sekecil ini, kan ini bisa dibagi dua lagi nih. Kita lipat lagi, menjadi lebih kecil. Kita lipat lagi. Dan yang sisi satunya, kita lipat lagi. Jadi, nanti HVS-nya udah terlipat-lipat kayak gini nih. Kelihatan kan? Tuh. Nah, oke, kita lipat lagi ya. Kita balikan kembali ke tempat lipatannya. Nah, kalau ada kayak gini, kita mau bikin orang-orangan dari kertas HVS ini. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya kayak gini, adik-adik. Nah, tadi kan kita udah ngelipat kertas nih. Kita ambil alat tulis. Kalau di sini kakak menggunakan spidol. Yang pertama, kita menggambar kepala bulat. Seperti ini. Kepala bulat. Kita bikin leher. Seperti ini. Leher. Kita bikin tangan orang. Cut. 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 Dan kakinya jangan lupa. Nah, kelihatan? Seperti ini. Kita membuat badan orang. Nah, adik-adik. Kalau misalnya udah seperti ini, kita gunting nih orang-orangannya. Tapi adik-adik ingat, bagian tangan dan bagian kaki jangan digunting. Oke? Biar tidak terpisah orang-orangnya. Kita gunting ya. Ingat, menggunakan gunting harus didampingi oleh orang tua. Agar tidak ada kecelakaan adik-adik. Karena gunting sangat tajam. Nah. Setelah itu kita gunting.
Nah, adik-adik harus hati-hati ya menggunakan gunting. Kita gunting sesuai dengan bentuk orang-orangan yang telah kita buat tadi. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Ya. Nah, nanti untuk adik-adik yang kerajinan tangannya bagus akan mendapatkan poin yang bagus juga dari kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, kakak udah nih, adik-adik udah belum? Nih kakak udah bikin kayak gini, gambar orang-orangan. Nah, nanti kalau orang-orangannya ini dibuka, nih orang-orangnya bergandengan adik-adik seperti ini. Siapa yang udah jadi? Siapa yang bisa nih bikin orang-orangan yang nyambung kayak gini nih, orang-orang bergandengan? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa berarti kalian hebat, kalian luar biasa. Nah, setelah itu kita kan gambar orang-orangannya nih, gambar orang-orangannya. Orang-orangannya masih putih nih, belum ada warna sama sekali. Jadi adik-adik bisa menggunakan pensil warna apapun yang kesukaan adik-adik untuk mewarnai orang-orangannya. Nih, misalnya orang-orangannya bisa digambar warna hijau, bisa menggunakan warna biru, bisa menggunakan warna ungu, bisa menggunakan warna oranye atau merah. Sesuka hatinya adik-adik aja. Jadi kalau misalnya ada adiknya suka warna biru, bisa pakai warna biru. Ada adik sukanya warna merah, bisa pakai warna merah. Seperti itu adik-adik. Nah, karena kakak sukanya banyak warna, kakak suka semua warna, jadi kakak pakai banyak warna nih. Kakak udah menyiapkan orang-orangannya kakak. Nih, kakak warna-warni. Ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna pink, biru, ungu, oranye, dan warna biru. Nih, orang-orangan kakak. Nah, tapi orang-orangannya kakak belum ada mukanya. Jadi kakak mau gambar muka orang-orangannya. Nih, di sini kita bisa membuat orang-orangannya senyum menggunakan spidol. Sebentar deh adik ya. Nih, lihat mukanya nih. Muka orang-orangannya kakak gembira semua. Lihat nih. Tuh, ada yang kakak bikin orang-orangannya senyum semuanya. Nah, nggak kayak gini aja. Kakak bikin dua nih. Adik-adik bisa bikin kayak tadi, atau bisa membuat seperti ini. Adik-adik, bisa kelihatan kan? Tuh, yang kakak warna-warni. Kakak suka semua warna. Jadi kakak kasih orang-orang yang warna-warni. Jadi adik-adik kalau misalnya suka semua warna, bisa kayak kakak nih, warna-warni. Nah, sekarang kakak akan menggunakan orang-orangan yang ini nih. Yang ekspresinya bagus-bagus semua nih ekspresinya. Ya tuh. Nah. Nah, yang pertama-tama, kita siapkan HVS warna putih sebagai dasar. Kayak gini lagi nih. Habis itu, kita bisa menempelkan bumi yang telah kita bikin. Nih, bumi yang bulat yang telah kita bikin, menggunakan lem. Nih, kita ke lem dulu sebentar ya. Kalau udah dilem, bisa ditempelkan. Nah, nih bumi kakak. Satu bumi. Setelah itu, kita mau tempelin orang-orangannya nih. Orang-orangannya di sini kita tempel. Nih. Kita tempel di tengah-tengah buminya ya. Kakak tempel menggunakan lem kertas.
Nih. Bentar ya. Nih, lihat. Yang kakak udah jadi. Tuh, ini buminya. Ini orang-orangannya. Habis itu, belum selesai adik-adik. Nih, kan kita ada ayat Alkitab nih yang mendukung hari ini. Yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 25 tadi. Nah, tapi kita hanya menulis dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Yang pertama, kita ambil kertas bekas yang tadi warna putih tadi. Terus kita bisa tulis Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan kata-katanya di kertas putih tadi. Tuh, lihat kayak gini. Terus adik-adik bisa membentuk kertas ini menjadi apapun. Misalnya adik-adik mau membentuk menjadi bunga, mau membentuk menjadi awan, gimana adik-adik aja. Nih, kalau kakak di sini mau bikin awan. Nih ya. Kakak mau bikin awan. Nih. Lihat. Kakak udah menjadi bentuk awan nih. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Ditulis, lalu kakak bentuk awan. Terus kakak mau warnain ini HVS menjadi warna apa ya yang bagus? Warna kuning. Kakak mau mewarnai menggunakan warna kuning. Nah, setelah kakak warnain, hasilnya kayak gini adik-adik. Kakak udah mau warnain nih. Nih, lihat. Warna kuning, kakak membentuk warna kuning. Terus, sama kayak tadi, tempel lagi menggunakan lem. Bentar ya. Nih, kita tempel di sini adik-adik. Tuh. Nih. Nanti jadi seperti ini. Ada buminya, ada orang-orangannya, dan ada ayatnya. Nah, adik-adik, ini kan belum ada namanya ya, kakak mau ngasih nama. Tapi kakak pengen ada bentuknya dari HVS tadi kakak gunting menjadi seperti ini. Nih, ini ceritanya bentuk bunga. Lihat bentuk bunga. Kakak lem dan kakak tempel di atas buminya. Tempel di atas buminya di sini. Nih. Terus kakak tulis nama kakak. Nah, kalau adik-adik bisa tulis nama adik-adik di sini ya. Ini nama kakak kan Arnes nih, jadi kakak tulis Arnes. Kelas A. Lihat. Tuh, kakak udah kasih nama kakak Arnes, kelas A. Nah, udah kayak gini nih adik-adik, tapi udah bagus nih, ada buminya, ada orangnya, ada namanya, ada ayatnya, tapi latarnya masih kosong nih, masih warna putih. Kan kakak sukanya yang rame ya, yang warna-warni, jadi adik-adik bisa ngasih hiasan nih pada kerajinan tangan adik-adik. Kalau kakak di sini, kakak mau kasih gambar planet, biar bagus. Di sini kakak kasih gambar planet nih. Planet apa yo? Siapa yang tahu? Terus kakak juga mau kasih gambar apa ya? Udah deh ini aja. Nah. Nih. Nah, coba kakak-kakak yang lain, yang kelas A dan PGTK bisa memperlihatkan hasilnya. Nih, kalau kakak kayak gini nih. Coba yang lain. Tuh, Kak Renti udah ada. Ayo, yang Kak Sinta, mana yang Kak Sinta? Yang Kak Vera, Kak Febi, itu bagus kan? Kak
Evi, bagus banget. Nah, adik-adik, contohnya kayak gini. Adik-adik nanti bisa bikin kayak gini, dihias sama adik-adik, terus nanti bisa foto dan kasih ke guru kelasnya masing-masing. Oh iya, kakak lupa. Kakak mau nambahin gambar di sini. Poin yang baik. Oke? Selamat mengerjakan adik-adik. Oke, wah terima kasih Karnes. Tepuk tangan dulu buat Karnes. Luar biasa. Kenapa ya? Coba kenapa kita buat orang-orangan dan kenapa juga kita buat Bu Dunia ini? Kira-kira kenapa ya? Kenapa Kak? Ya, nah jadi temanya itu kan sekolah minggu sending. Sending itu apa? Memberi. Nah, jadi memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Nah, jadi kakak berharap dari gambar ini adik-adik semuanya mengerti kalau misalnya kita itu di bumi itu kita harus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus, memberitakan Injil tentang kebaikan, tentang kasih sayang, dan apapun sesuatu yang baik itu kepada sesama kita. Tidak hanya tidak hanya untuk memberitakan Injil aja. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat, kita sebagai manusia harus tolong-menolong, gotong royong, saling berbagi satu sama lain. Seperti itu adik-adik. Jadi jangan lupa ya, kita harus memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Iya, jadi ingat ya, sama seperti yang tadi dibilang sama Kak Vera, bahwa memberitakan Injil juga tidak seperti harus jadi pendeta, jadi parhalado saja, jadi guru sekolah minggu, atau jadi misionaris gitu, enggak. Tapi kita semua, bahkan adik-adik juga bisa dengan memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhannya harus dengan senang hati dan sukacita. Oleh karena itu, kita akan naikkan pujian Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Giliran adik-adik yang nyanyi ya. Oke, tuh. Kasih Yesus itu indah, indah, oh indah. Katanya lebih indah dari pelangi dan lebih indah dari bintang di langit. Tadi kalau Kak Arnes buat planet-planet, buat apalagi tadi ya, roket,
itu lebih indah dari semuanya. Bahkan dari dunia ini, Tuhan itu lebih indah, kasihnya lebih indah dari itu semua. Nah, kakak mau menyapa anak-anak TK ya. Halo Anju, halo Agatha, halo Asri, halo Ana, halo Christian, Kalista, Cheryl, Esther, Evelyn, Efran, Franz, sama Jerry. Yuk, sehat-sehat terus di rumah ya. Sehat-sehat terus dan banyak makan ya. Yuk. Selanjutnya, Kak Feby mau sapa Joyce Sinaga, Joyce Pasaribu, Lukas Gultom, Onel, Rahel, Rona, Tasya, Tamaro, Sania, Satya, Violin, Yemima, Mikael, Simarmata. Halo, baik-baik ya. Nah, sekarang kita mau denger nih dari Karenti. Penasaran? Dengerin aja ya. Kakak juga mau sapa nih, anak kelas A nih, nggak mau kalah nih. Pasti ada Deandra, Joyce, Rona, Jevanya, Karisa, Josephine apa kabar? Ezra dan Ezril? Wih, pasti ada di situ dong. Feby Manurung pasti nonton ya. Ada Mika juga. Ih, ada Bodo Simbolon. Hai Clara. Wih, ada Laura di sana, ada Geisha. Pokoknya kalian harus nonton ini terus ya. Kak Ana? Halo, kakak juga mau sapa anak-anak kelas A lainnya. Ada Efraim, ada Putra, Marcella apa kabar? Rindu, Yesabel, ada Anggi, ada Mika, ada Jevanya, ada Cindy. Halo Rafael, ada Daniel, Sigop, dan Sabam, dan yang kakak tidak pernah lupa, Sergio juga. Halo, apa kabar semua, Dek? Ya, kita akan tutup dalam doa. Silakan Kak Ana, kita tutup dalam doa. Adik-adik, mari kita tutup dalam doa ya, lipat tangannya. Ayo, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk acara liburan online, sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan untuk tema hari ini. Kami mau belajar tentang Zending, pekabaran Injil. Biarlah kami boleh ingat Tuhan, kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau cerita tentang firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan, dan kami mau rajin membaca firman Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mempersiapkan. Terima kasih untuk orang tua. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti. Jika ada yang sakit, Tuhan juga yang jamah sembuhkan. Dan kami percaya Tuhan memelihara dan melindungi adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih kakak-kakak semua, terima kasih adik-adik kita semua, rindu sekali sama kalian. Kita mau kita semua bisa ketemu nanti ya. Nah, makanya jaga kesehatan ya, biar semua kita bisa ketemu ketika kita ada di sekolah minggu. Yuk, dadah-dadah dulu yuk sama adik-adiknya. Tuhan Yesus berkati ya. Sampai ketemu. Berkati. Kegiatan-kegiatan sekolah minggu lainnya. Shalom. Shalom.